Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan menceritakan karomah Kiai Haji Maimun Zubair. Siapakah sosok beliau sebenarnya dan benarkah jasad beliau masih utuh hingga sekarang? Untuk mengetahui jawabannya, simak penjelasan kali ini hingga akhir. Tidak semua ulama diberikan suatu karomah atau kelebihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya orang-orang terpilihlah yang konon mendapat kemuliaan tersebut. Salah satu yang mendapatkannya adalah sang waliullah Syekhona Maimun Zubair, dan terdapat satu karomah kewalian beliau yang baru saja disaksikan. Baru-baru ini sosok Kiai Haji Maimun Zubair menjadi perbincangan umat Islam dikarenakan jasad beliau masih utuh setelah dikubur selama 4 tahun. Bagaimana sosok beliau sebenarnya? Berikut ini penjelasan lengkapnya. Kiai Haji Maimun Zubair atau Mbah Maimun adalah seorang ulama besar di Indonesia. Beliau lahir di kota Rembang pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Namanya sudah terkenal ke mancanegara karena dia merupakan sosok ulama yang paling dihormati. Kiai Maimun juga dikenal memiliki banyak santri dan murid, salah satunya yang terkenal adalah Gus Baha. Mbah Maimun juga memiliki pesantren besar bernama Pondok Pesantren Al-Anwar yang terletak di tanah kelahirannya. Mbah Maimun wafat di kota Mekah Al-Mukarromah pada tanggal 6 Agustus tahun 2019. Kiai Haji Maimun Zubair wafat pada usia 90 tahun ketika beliau menunaikan ibadah haji pada tahun 2019. Jenazah beliau kemudian dimakamkan di pemakaman Janatul Mala yang berada satu komplek dengan makam Sayyidatuna Khadijah istri Rasulullah. Meskipun telah wafat, sosok Mbah Maimun terus dikenang hingga kini. Salah satunya adalah mengenai karomah dari Mbah Maimun Zubair yang disaksikan langsung oleh sejumlah muridnya, sama seperti karomah para wali lainnya. Karomah Mbah Maimun sangat dipercaya, akan tetapi benar adanya Mbah Mun adalah salah satu wali Allah yang menerima karomah atau anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau mendapatkan keistimewaan tersebut karena kesalehannya, kealimannya serta ketakwaannya. Berikut ini beberapa kisah karomah dari Kiai Haji Maimun Zubair. Jasad Mbah Mun masih utuh meski telah wafat hampir 4 tahun lalu. Jenazah Kiai Haji Maimun Zubair atau yang akrab disapa Mbah Maimun dikabarkan jasadnya masih utuh-utuhnya. Jasad Mbah Maimun terlihat saat pemerintah Arab Saudi melakukan pembongkaran area pemakaman tempat di mana jenazah Mbah Maimun dikuburkan. Pembongkaran lahan pemakaman sudah menjadi aturan dari pemerintah setempat jika makam tersebut sudah memasuki waktu 4 tahun. Hal ini dilakukan karena terbatasnya lahan pemakaman di Mekah. Berbeda halnya dengan di Indonesia, di sini makam tidak akan dibongkar kecuali ada sebab yang darurat seperti pemindahan makam massal, kasus kepolisian, atau ada sesuatu hal yang mengganjal di hati keluarga ditinggalkan. Selain itu, wujud kuburan di kota Mekah memiliki perbedaan yang sangat signifikan dengan kuburan yang ada di Indonesia. Kembali kita akan membahas tentang pemindahan makam dari Kiai Haji Maimun Zubair usai dibongkar. Menurut rencana nantinya jenazah yang telah menjadi tulang belulang akan dipindahkan, namun bagi jenazah yang masih utuh tidak akan dipindahkan dan tetap dibiarkan di tempat yang sama. Pada musim haji 2023 ada seseorang jamaah haji dari kloter terakhir hendak berziarah ke makam Kiai Haji Maimun Zubair. Pada saat itu pula ia juga mendapatkan kabar bahwa jasad dari Kiai Haji Maimun Zubair masih terlihat utuh. Karena penasaran dan untuk mengetahui kebenarannya, ia lantas menanyakan langsung kebenarannya kepada sang penjaga makam di Mekah. Menurut kabar bahwa kuburan Mbah Maimun akan dibongkar dan jasadnya hendak dipindahkan. Peristiwa pembongkaran makam tersebut dijadwalkan berlangsung pada hari Minggu tanggal 23 Juli tahun 2023, ujar petugas pemakaman. Saat ditanya perihal kondisi jasad Kiai Maimun, penjaga makam yang bernama Muhammad Ali menjadi saksi utuhnya jasad Kiai Maimun Zubair. Saat itu dialah yang kebetulan ditugaskan membongkar makam Kiai Maimun. Ia menjelaskan bahwa ketika ia ditugaskan membongkar makam Kiai Maimun, ia mendapati jenazah beliau masih dalam keadaan utuh sehingga ia pun tidak jadi memindahkan jenazah sang Kiai karismatik Indonesia. Fenomena utuhnya jasad bukanlah hal yang lazim bagi jenazah yang sudah dikubur bertahun-tahun. Pembongkaran makam di Janatul Ma'alam memang sudah menjadi hal yang rutin dikarenakan keterbatasan lahan di pemakaman, maka sehingga lahan bekas jenazah yang sudah dibongkar kemudian lubang makamnya diperuntukkan untuk jenazah yang baru, dan ada yang berpendapat kalau jasadnya diketahui masih utuh maka tidak akan diangkat atau dipindahkan dari situ. Banyak ulama dari Indonesia yang hendak dibongkar makamnya akan tetapi jasadnya masih dalam keadaan utuh seperti halnya Kiai Haji Maimun Zubair.
Diketahui Kiai Haji Maimun Zubair meninggal dunia di kota Mekah, Arab Saudi. Beliau meninggal pada Selasa tanggal 6 Agustus tahun 2019. Kiai Maimun Zubair meninggal di saat beliau sedang menjalankan ibadah haji. Di tahun itu jenazahnya dikebumikan di Kompleks Pemakaman Malang, Arab Saudi. Beliau dikebumikan dalam satu komplek bersama sang guru Said Muhammad Al-Maliki dan Sayyidatuna Khadijah, istri dari Rasulullah. Karomah Mbah Maimun. Mengetahui tanggal wafatnya karomah ini dikisahkan oleh jemaah haji asal Tegal Rejo yang bernama Sodikun. Saat itu Sodikun diminta kakaknya untuk sowan pada Mbah Mun yang tengah menunaikan ibadah haji. Singkat cerita, Sodikin akhirnya bertemu Mbah Mun dan bertanya sampai kapan Mbah Mun akan tinggal di Makkah. Mbah Mun menjawab bahwa dia akan tinggal sampai tanggal 5. Sodikun merasa heran karena ibadah haji jika dihitung dari kalender Hijriyah maupun Masehi akan berakhir di sekitar tanggal belasan dan tidak mungkin beliau akan meninggalkan Tanah Suci pada tanggal 6. Ternyata Mbah Mun wafat pada tanggal 5 Zulhijjah 1440 Hijriyah atau bertepatan pada tanggal 6 Agustus tahun 2019. Sodikin baru menyadari bahwa tanggal 5 tersebut adalah waktu di mana Mbah Moen wafat. Nasi berkat tahlilan 7 harian tidak basi. Ada yang bersaksi jika makanan pada saat acara 7 harian meninggalnya Mbah Mun terjadi keanehan. Mulai nasi, ikan, daging, kue, dan lain-lain, tidak ada penurunan kualitas yang normalnya dapat terjadi pada makanan di keesokan harinya. Kondisi semuanya masih layak dimakan seperti saat baru saja dibagikan walau pada saat itu sudah memasuki waktu siang hari. Amalan pelaris dagang sapi pada saat bisnis sapi yang sedang sulit. Hal tersebut membuat para pedagang kebingungan mengenai kehidupan ekonominya. Di tengah kebingungan itu seorang juragan sapi bertemu dengan Mbah Mun untuk sowan dan bercerita mengenai bisnisnya. Ketika malam hari tiba, juragan tersebut hendak pamit usai bercerita panjang lebar, namun saat itu Mbah Moen melarangnya dan menyuruh juragan sapi itu agar menginap di pondoknya. Usai sowan dan menginap di pondok Mbah Mun, bisnis sapinya mulai kembali berputar. Jual beli kembali berjalan dan segala kerumitan ekonominya berangsur membaik. Memiliki penglihatan batin, kediaman Mbah Mun tidak pernah sepi dari orang yang salat maupun tamu yang datang sekadar bersilaturahmi. Saat itu rumah Mbah Mun memang sering datang tamu tanpa diundang. Ketika itu rumah Mbah Mun kedatangan tamu dari marga bin Syekh Abu Bakar dan marga Assegaf. Namun sebelum mulai berbicara, Mbah Mun langsung menghampiri tamunya tersebut lalu berkata, "Antum Assegaf dan antum BSA." Perlu diketahui BSA merupakan singkatan dari marga bin Syekh Abu Bakar. Tamu tersebut pun terkejut lalu bertanya, bagaimana Mbah Mun dapat mengetahuinya? Lalu Mbah Mun menjawab, dilihat dari matanya sudah ketahuan, ucap Mbah Maimun. Karena kedatangan tamu istimewa kemudian diajaklah mereka masuk ke ruangan dalam untuk dijamu dengan makanan yang lezat. Setelah makan, Mbah Mun lalu memberikan 2 amplop kepada Habib tersebut. Mbah Mun menjelaskan bahwa amplop tersebut dapat digunakan untuk bekal Habib serta kebutuhan lainnya dan ternyata isi amplop tersebut sama persis dengan apa yang mereka butuhkan. Dititipi pesan oleh Rasulullah melalui mimpi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menitipkan keturunannya agar berguru dengan Mbah Moen. Ada seorang santri Mbah Mun yang bernama Habib Zaki yang saat itu merupakan keturunan Rasulullah. Ia diberi wejangan dari pamannya agar tidak memberitahu kepada Mbah Mun kalau dirinya merupakan keturunan Rasul. Namun di tengah malam membangun tiba-tiba mendatangi Habib Zaki lalu mengatakan mengapa dirinya tidak menyebutkan kalau keturunan Rasulullah. Mbah Mun kemudian menjelaskan bahwa beliau baru saja bermimpi bertemu Rasulullah dan dititipkannya keturunannya untuk berguru di pondok milik Mbah Moen. Tongkat kembali lagi setelah hilang selama 7 tahun. Suatu ketika seorang santri dari Mbah Mun tengah melaksanakan ibadah haji. Ia mempunyai niatan ingin memberikan hadiah kepada gurunya itu, namun karena Mbah Mun telah memiliki banyak sorban, sang santri akhirnya memutuskan membelikan sebuah tongkat. Pada saat mencari tongkat, santri tersebut sempat menolak tawaran tongkat dari seorang pedagang di sana. Ia merasa kurang cocok dengan tongkat yang ditawarkan. Namun karena menawarkannya dengan memaksa, akhirnya santri tersebut membeli tongkat pedagang tersebut. Ketika beliau menerima hadiah pemberian sang santri, Mbah Mun merasa terkejut dengan pemberian muridnya itu. Bagaimana tidak, tongkat itu merupakan tongkatnya yang hilang 7 tahun lalu. Mbah Maimun Zubair menghentikan hujan lebat. Salah satu karomah Mbah Maimun Zubair yang terungkap ke publik adalah menghentikan hujan lebat. Mulanya Mbah Maimun tengah mengisi acara Maulid Nabi di Kudus. Di tengah-tengah acara ujian pun turun dan seketika membuat sebagian orang panik.
Pada saat yang sama panitia pun kebingungan karena Mbah Maimun terkena percikan air hujan dan tak mau pindah ke dalam rumah. Panitia pun berusaha memayungi tubuh Mbah Maimun di sela-sela acara. Mbah Mun berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kemudian diikuti para jamaah. Tak lama hujan deras pun turun dan membuat takjub para jamaah. Karomah Mbah Maimun Zubair yang satu ini diceritakan langsung oleh Kiai Haji Fadolan Musyafa. Hal ini bermula saat Kiai Fadolan dan Mbah Mun berziarah ke makam Imam Syamsili di Mesir. Kiai Fadolan yang saat itu tengah berkuliah di sana bingung karena waktu yang dimiliki Mbah Maimun di sana terbatas. Di sisi lain jarak tempuh menuju makam sangat jauh dan umumnya harus menginap. Namun karena mendapat permintaan langsung dari Mbah Maimun maka mereka pun berangkat setelah menempuh perjalanan 400 km. Ternyata rombongan tiba dengan waktu hanya 2,5 jam padahal jika ditempuh secara normal dengan menggunakan mobil biasanya akan memerlukan waktu 9 jam. Mobil Mbah Moen melaju tanpa bahan bakar dipercaya tapi benar adanya. Begitulah karomah Mbah Maimun saat menaiki mobil tanpa bakar. Diceritakan Mbah Maimun kerap menaiki sebuah mobil tua yang mudah rusak bahkan mobil tersebut selalu masuk bengkel. Oleh karena itu jika melakukan perjalanan jauh mobil harus dicek secara berkala. Saat di perjalanan dari kota Pasuruan ada sebuah kejadian yang sukar dipercaya. Awalnya mobil diperiksakan di sebuah bengkel untuk pengecekan kondisi mesin mobil. Seorang montir bengkel yang memeriksa kondisi mobil itu mengatakan bahwa saluran selang mobil tersebut tidak tersambung. Anehnya sang montir pun tak percaya karena mobil itu masih bisa berjalan sampai bongkar tersebut. Karomah Mbah Maimun bertemu Nabi Khidir alaihi salam. Karomah Mbah Maimun Zubair lainnya adalah bertemu Nabi Khidir alaihi salam. Kejadian tersebut terjadi ketika beliau masih menjadi santri di Pondok Lirboyo, Kediri, Jawa Timur. Ketika itu Mbah Mun merasakan kehadiran seseorang dan memanggilnya dari arah makam dekat pondok. "Kamu cinta kepada saya juga cinta kepada kamu, dijamin Gusti Allah nantinya," ucap sosok tersebut yang dipercaya sebagai Nabi Khidir. Nabi Khidir pun mendoakan Mbah Mun dan seketika ia hilang dari pandangan Mbah Maimun. Mbah Maimun menyembuhkan penyakit. Kiai Fadolan menyaksikan kembali ke rumah Mbah Maimun Zubair ketika ulama besar tersebut menyembuhkan penyakit dengan wasilah air doa. Hal ini bermula ketika ada seorang ibu pemilik warung yang meminta air doa pada Mbah Maimun. Air tersebut diniatkan untuk diminumkan kepada suaminya yang tengah sakit. Mbah Maimun pun mendoakan air tersebut dan diberikan pada suaminya. Beliau juga mengucapkan air tersebut pada orang yang tengah sakit tersebut. Tak lama suami dari ibu pemilik warung itu berangsur pulih. Restoran yang menipu Mbah Moen di Mesir terbakar. Kiai Fadolan juga menceritakan lagi dari karomah Mbah Maimun saat ia mengantarkan beliau dan istrinya ke makam Imam Syazili. Saat itu rombongan beristirahat untuk makan di sebuah restoran. Usai makan Mbah Mun memberikan uang 300 pound Mesir pada Kiai Fadolan. Namun kasir restoran mengatakan kalau uang untuk membayar tersebut kurang karena totalnya 750 pohon Mesir. Padahal uang yang dibayarkan Mbah Maimun lebih dari cukup jika melihat dari harga normalnya menu yang telah pesanan uang tersebut sewajarnya masih ada kembaliannya. Mengetahui Kiai Fadolan menambah uang yang kurang tersebut, Mbah Maimun mengatakan bukan dari golongan kita. Masya Allah, tak lama berselang restoran tersebut mengalami kebakaran setelah rombongan Mbah Maimun pergi. Keajaiban di sekitar wafatnya Mbah Mun, ada beberapa yang mengatakan bahwa Mbah Mun mengetahui kapan dia wafat. Salah satu kisahnya yaitu saat Mbah Mun sedang berada di salah satu hotel di kota Mekah Al-Mukarramah. Saat itu ada tamu yang menemui Mbah Mun lalu bertanya sampai kapan Mbah Mun menetap. Lalu Mbah Mun menjawab sampai tanggal 5, namun anehnya saat itu ritual haji baru selesai saat tanggal belasan. Kewajiban lain saat di hari wafatnya alam sekitar mengiringi kepergiannya. Awan mendung serta hujan turun saat di pagi hari. Kota Mekah, padahal saat itu di kota Mekah sedang musim kemarau. Demikianlah kisah karomah dari Kiai Haji Maimun Zubair. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah beliau. Jika ada salah kata dan saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.